Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bajunya belum rapi-rapi, ada waktu 2 menit. Siapa itu? Dek, salat belakang, salat duha. Yang rambutnya belum masuk, masukin. Yang barunya nggak masuk, nanti dapat sanksi hataman 1 juz. Semua termasuk pengurus OSIS semua harus masuk bajunya. Harus ngasih contoh yang bagus. Tidak ada lagi ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mau kemana itu? Cepat. Itu yang di kerangkeng, di bangkang, cepat naik. 5 menit lagi masih belum sampai sini, saya catat dapat sanksi hataman 1 juz. Para santriwan santriwati semuanya rahimakumullah. Amin ya rabbal hafizakumullah. Amin ya rabbal alamin. Apa artinya hafizakumullah? Semoga Allah memelihara kepada kalian semua. Amin ya rabbal. Bajunya masukin siapa itu? Perhatikan. Jadi pada hari ini kita akan bahas tentang, semuanya menghadap ke saya. Tidak ada lagi yang ngobrol-ngobrol. Fokus semuanya. Ana saleh. Siap. Konsentrasi. Siap. Allahu Akbar. Konsentrasi. Siap. Kita akan bahas syaratnya sujud ya. Ada berapa syaratnya sujud ketika sholat? Sujud itu termasuk rukun sholatnya. Kalau ditinggalkan sholatnya tidak sah. Perhatikan semuanya, saya akan terangkan, nanti ada tanya jawab. Syarat sujud ada 7 ya. Semuanya ngeliatin saya. Syarat sujud ada 7. Yang pertama ialah dia harus sujud kepada 7 anggota. Pertama dia harus sujud kepada 7 anggota. Apa yang 7 itu? Perhatikan, yang 7 ini 1, nih liatin saya. Jidat 1, telapak tangan 2 nih. 1, 2, 3. 4 lutut. 5 lutut kiri, ke kanan ke kiri. 7 itu 6 adalah perutnya, jari-jari kaki, perutnya begini. Jadi bukan punggungnya. Kalau di atas namanya punggung, di bawahnya itu. Jadi perutnya, jari-jari kaki. Oke, saya ulang lagi. 7 anggota. 1 tidak. 1, 2, 3 pertengahan. 4, 5 lutut kanan, lutut kiri. 6, 7 perutnya, jari-jari, perutnya telapak kaki, perutnya jari-jari, perutnya dalamnya. Jadi harus ditekuk begini. Katakanlah ini kaki, harus begini, bukan begini. Andai kata ini lantai, bukan begini tapi begini. Ya, ngerti ya? Makanya sering saya sampaikan, kamu kalau sujud itu suka ada kadang-kadang diangkat, nggak boleh. Kadang-kadang harus begini, nah itu nggak boleh, harus begini. Ya, saya sering sampaikan tuh di belakang kalau saya jaga, supaya apa? Supaya terlatih ketika sujud terbiasa benar sujudnya. Paham kan? Ingetin nanti kalau saya tanya, nih ada, nih siapa nih? Yofian, kalau nanti nggak bisa jawab, hataman 1 juz. Karena saya terangkan, nggak dengerin.
Pertama, harus sujud kepada 7 anggota. Yang satu. Yang kedua, antakuna jabhatuhu maksyufatan. Jidat harus terbuka. Yang kedua apa? Baru nih, jangan tidur. Tegak, jangan tidur. Yang kedua, jidat harus terbuka. Jadi kalau nggak terbuka, contoh begini. Ya, tidak sah. Harus terbuka. Minimal 3 jari-jari dari alis. Itu yang. Dan kalau ini perhatian, kalau jidat ini semuanya tidak ada khilaf ulama. Mazhab 4 tidak ada khilaf, ya. Jadi tidak ada alasan untuk jidat tidak dibuka. Terkecuali kalau ada udzur. Apa udzur? Ada orang sakit kepala. Dia sakit benar kepalanya. Bisa nyaman kalau diikat kenceng banget. Baru bisa enak, bisa sholat. Artinya kalau kondisi seperti itu namanya darurat, boleh kalau kayak gitu. Sekalipun tanpa jidat terbuka. Gitu ya. Atau misalnya begini, tempat terlalu panas, di tempat yang panas banget, sehingga kalau dibuka, kalau jidatnya menyentuh lantai ya, bisa hangus umpama. Nah itu boleh di kondisi seperti itu ya. Entong, apa yang kedua? Apa yang kedua? Ingetin, 1, 2, nanti saya nggak akan mengulangi lagi nih. Kalau nggak bisa tanya, dia nanti saya sanksi. Siapa tuh yang tidur? Oh. Yang kedua, yang ketiga, wattahamulu bi ra'sihi. Yang ketiga, jidat kepala diberatkan. Artinya diberatkan itu kepala langsung ditaruh, jangan ditarik-tarik, jangan diangkat-angkat. Taruh aja. Ukurannya apa? Ukurannya andai kata di sini ada kamu sujud pada kapas, nanti ketika diangkat akan berbekas kapasnya itu akan itu ukurannya. Jadi jangan diangkat-angkat, langsung taruh aja kepala. Gitu. Ya. Itu yang keberapa itu? Oke, sebentar. Ini udah kena hukuman nih. Pak di mana Pak? Jangan naik dulu, berdiri. Namanya dicatat dulu. Tolong Umam, catat namanya siapa itu? Tuh 2, 3. Catat. Tuh 2, 3, 4. Tulis semua. Tulis sama kelasnya juga, sama kelasnya. Nanti hukuman nanti sama saya nanti, dihukum nanti. Sini. Ini kelas A ini kali, kayaknya. SMP. Sini. Nanti sanksinya 1 juz ini. Sini. Ini tipe gini jangan ditiru ya. Kalau pengen ilmunya barokah, manfaat, jangan ditiru ini kayak gini. Ini ada jinnya. Ini harus sholat tasbih dulu biar jinnya bersih. Sini. Jangan sembunyi. Nah, ini kemarin juga kena nih. Sholat tasbih nih, satria nih. Nggak perhatikan, udah lanjut dulu, bentar. Pertama tadi apa? Sujud pada janggo. Yang kedua, tidak terbuka kecuali kalau darurat, misalnya sakit kepala harus diikat. Kalau tanpa diikat nggak mampu sujud, kepala apa? Jidatnya sakit misalnya. Yang ketiga apa? Kepala dengarkan, sudah pelanggan masih ngobrol-ngobrol. Yang ketiga, kepala diberatkan, taruh aja, jangan diangkat-angkat. Yang keempat sekarang ya. Yang keempat, harus betul-betul niat sujud. Jadi dia sujudnya itu memang niat sujud. Jadi turunnya ke bawah bukan karena yang lain. Contoh apa yang lain? Contoh terkejut. Ada orang terkejut, misalnya lagi sholat begini, tiba-tiba ada apa? Entah pasang, langsung sujud. Langsung kamu sujud, itu nggak boleh.
Kalau kamu akan terkejut, balik dulu. Balik betul-betul niat sujud. Ya. Atau didorong dari belakang, atau bukan didorong, kedorong. Kau dorong, terkejut, langsung kamu langsung sujud. Nah, itu nggak boleh. Jadi betul-betul kita punya keinginan ingin sujud. Itu. Berikutnya yang ke 5. Hah? Apa tadi? 5, ya. Nah, kamu juga agak modern. Yang kelima ialah tidak boleh sujud kepada sesuatu yang ikut bergerak. Tidak boleh sujud kepada sesuatu yang ikut bergerak. Apa saja yang ikut bergerak kita nggak boleh disujudin. Apa contohnya? Contohnya surbannya panjang, pakai surban, tapi surbannya wangi. Nah, pas ketika sujud lalu surbannya digelar di pelan-pelan, disujudin. Itu biasa. Kenapa? Karena surban itu ikut bergerak. Atau kalau wanita akan pakai mukena ya, mukenanya agak lebar misalnya nih. Lalu ketika sujud digelar, digelar, lalu disujudin. Naik lagi, itu nggak boleh. Kalau misalnya ada kondisi kamu tiba-tiba sholat nih, pas ketika ruku, contohnya ketika ruku kok kelihatan di bawahnya kotor misalnya nih, kotor. Kamu punya sapu tangan atau tisu di sakunya misalnya, misalnya terjadi. Nah kalau kondisi seperti itu, oh mau sujud saya kotor ya, nah langsung dengan gerakan yang tidak membatal, dengan gerakan yang sangat ringan ya. Ketika mau sujud tuh kan Sami Allahu liman hamidah, langsung siapkan tangannya, Allah tarik, wah sapu tangan, Allahu Akbar, langsung dikilat dikit, dikilat kamu sujudin, tapi ditinggal, nah, itu nggak apa-apa. Jadi ya, atau sorbannya langsung sorbannya itu kamu sujudin, tapi kamu langsung tinggal di situ, nggak diangkat lagi, nah, itu nggak apa-apa. Ini lagi ini, sini maju lagi, ini sakti, maju. Umam, catat namanya. Yang ini sudah ya? Ya. Jadi yang kelima ialah apa? Tidak boleh sujud kepada sesuatu yang bergerak dengan kita. Kalau nggak bergerak nggak apa-apa. Contohnya tadi surban langsung kamu taruh sudah di belakang di bawah, selesai. Jangan diangkat lagi, itu nggak masalah. Karena apa? Karena itu tidak bergerak. Perhatikan, termasuk juga sesuatu yang ikut bergerak ya. Barang yang enggak, maka yang sama kita nih jadi satu, apa contohnya? Tangan. Ya, tangan kan jadi satu ya yang kita. Nah, itu tidak boleh. Jadi enggak boleh sujud pada tangan. Itu masuk pada kriteria tidak boleh sujud kepada sesuatu yang ikut bergerak ya. Baik dong. Yang ke-6. Yang ke-6 ialah harus tumaknina. Apa tumaknina? Tumaknina ialah berhenti sejenak setelah berhenti sejenak. Allahu Akbar. Minimal cukup baca subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah. Jadi kalau nggak berhenti, hanya kamu sujud, plak, dari lagi, itu nggak boleh. Jadi harus berhenti sejenak, minimal cukup baca subhanallah. Plak sujud subhanallah. Misalnya terburu-buru, ada orang terburu-buru kebelit sudah, kebelit. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Itu nggak apa-apa. Yang penting cuma ini, apa tumaknina? Berhenti sejenak setelah bergerak. Jadi kalau nggak berhenti langsung plak. Nah itu nggak boleh. Namanya tidak tumaknina. Nah, yang ketujuh apa? Yang ketujuh ialah bagian belakang. Ini belakang harus lebih tinggi daripada bagian atas. Artinya apa? Bokong lebih tinggi daripada jidat. Harus nongging begini. Jadi kalau rata, kan suka ada tuh orang rata, malas mau ngangkat belakangnya, sujudnya begini. Kayak maaf, itu yang gonggong lagi tiduran tuh, ya belakangnya nggak diangkat, itu nggak boleh itu. Kenapa? Itu rata namanya. Jadi harus bagian belakang lebih tinggi, artinya ada bahasa ringkas nongging. Kecuali kalau darurat,
Apa contohnya? Ada orang wanita hamil besar, hamil 3 dalam kembar. Ketika mau sujud gak bisa nungging, saking besarnya perut misalnya. Nah, kondisi seperti itu boleh sekalipun rata. Contohnya apa? Di depan kasih bantal. Kenapa? Darurat namanya. Sudah tidak bisa lagi. Karena apa? Karena perutnya terlalu besar karena hamil. Baik itu. Jadi selama masih bisa, tidak ada masalah, wajib yang bagian belakang lebih tinggi daripada bagian atas. Baik itu. Kalau saya tanyakan bisa nggak? Jawab. Kira-kira siapa nggak? Siap. Bareng-bareng aja. Pertama, ada berapa? Pertama syarat sujud? 7. Pertama. Ya udah nggak apa, ngatak boleh. Biar terbuka. Yang kedua, sujud kepada 7 anggota. Kepada 7 anggota ya. Jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut kanan kiri, terus perutnya, jari-jari kaki minimal 1. Perutnya, bukan punggung, perutnya ya, perutnya. Yang kedua, yang ketiga, kepala diberat, taruh plek. Andai kata ada kapas nanti akan berbekas. Nah, plek. Yang ketiga, yang keempat, tidak boleh sujud kepada sesuatu yang ikut bergerak. Nah, jadi tidak boleh. Termasuk apa? Tangan. Ya, nggak boleh sujudin. Yang kelima apa yang kelima? Hah? Tumaknina, benar. Berikutnya apa? Apa artinya tumaknina? Diam sejenak setelah bergerak. Jadi diam sejenak. Minimal berapa cukupnya waktunya? Cukup baca subhanallah. Plak, diam. Lalu bangun. Terakhir apa yang terakhir? Bagian punggung apa nih namanya? Pantat punggung ya. Apa? Bokong harus lebih tinggi. Artinya apa? Nungging nggak boleh rata. Kalau rata kecuali kalau darurat. Baik dong. Insya Allah minggu depan atau beberapa hari lagi nanti saya tanyakan satu persatu ini. Ya, insya Allah ada waktu. Kalau nggak bisa jawab, tapi kalau nanti lama akan dihukum. Dah. Oke, sekarang kita sholat dua ini. Sudah dicatat imam. Ya, nanti sanksinya sama saya sholat tasbih. Kalau mungkin ada ustadz yang lain ingin mensanksi, dipersilakan. Oke. Dah, kita sholat dua. As-salata jami'ah. Yuk. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kosong langsung diisi. Gak usah nunggu diomelin, gak usah nunggu dibentak oleh pengurus. Langsung diomelin, langsung isi. Santri harus cerdas. Itu tong teman sebelah. Itu tong. Udah itu tong no? Enggak. Tidak ada, itu di belakang ada Ustaz Ramdan yang ngawasin kalian. Nanti ketahuan yang mana yang gak tertib. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Usolli sunnatul duha. Allahu Akbar. Allah kabira walhamdulillah kabira subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Shallallahu alaihi wa Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyyatu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. As-salata jami'ah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salli sunnata Tuhan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la antum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatul tayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Bagi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca semua. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Satu orang dua. Ada illa billahil azim. Dua orang satu. Barang orang. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua baca ikut pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna du'a'a du'a'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal qudrata qudratuka wal ismata. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'afrih wa in kana fil bahri fa'atlihhu wa in kana muqsiran fayassir wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana kathiran fa'awwinhu wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi du'aika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika atini ma ataita min ibadika salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-'ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna fi 'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazani wa na'udzu bika minal ajzi wal kasali wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma ya mufarrijal hammi farrij 'anna humumana farjan 'adilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifzi wa qada'il hawaiji fid dunya wal akhirati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.